Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menceritakan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal memiliki peranan yang besar dalam pengembangan peradaban Islam di India. Peradaban Daulah Mughal mengintegrasikan antara budaya Persia dan India, serta seni Islam dan Hindu. Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Akbar I. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Sultan Akbar I mendorong terjadinya stabilitas politik dan kemajuan peradaban Daulah Mughal pada berbagai bidang. Berikut pembahasannya. A. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Kekuasaan Daulah Mughal berlangsung sekitar 300 tahun, yaitu sejak tahun 1526 Masehi hingga 1857 Masehi. Sultan Babur adalah keturunan Timur Leng, pendiri Daulah Timuria di Persia. Ia mendirikan sebuah kesultanan Islam di semenanjung India yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, sehingga pencampuran budaya pun tidak dapat dihindarkan. Daulah Mughal mengintegrasikan antara budaya Persia dan India serta seni Islam dan Hindu. Hal tersebut menyebabkan peradaban Daulah Mughal memiliki kebudayaan yang beragam dan masyarakat yang heterogen. Meski tidak semegah dan sehebat pendahulunya, peradaban Daulah Mughal memberikan pengaruh yang besar terhadap peradaban masyarakat India, terutama dalam bidang seni dan budaya. Selain kebudayaan, perkembangan peradaban Islam yang terjadi pada masa Daulah Mughal juga meliputi perkembangan dalam berbagai bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal tidak sepesat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Umayyah di Andalusia. Meskipun demikian, pemerintah Daulah Mughal tetap memberikan perhatian terhadap bidang ilmu pengetahuan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Akbar I. Sedangkan dalam bidang pendidikan, terjadi modernisasi atas sistem pendidikan Daulah Mughal yang tradisional pada masa awal pemerintahannya. Sistem pendidikan yang lebih maju tersebut melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim dengan berbagai karya. B. Perkembangan di bidang ekonomi. Pemerintahan Daulah Mughal berupaya memajukan perekonomian dengan mengembangkan sejumlah sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sektor pertanian menjadi penghasil pemasukan terbesar bagi kerajaan dibandingkan sektor lainnya. Pemerintah Daulah Mughal memiliki hubungan yang baik dengan para petani. Pada masa itu, komunitas petani dipimpin oleh seorang mukodam. Para mukodam itulah yang menjadi penghubung antara pemerintah dengan petani sehingga terjalin koordinasi yang baik. Komunitas yang dihasilkan dari petani pada masa Daulah Mughal diantaranya adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, dan bahan-bahan celupan. Selain itu, Daulah Mughal juga merupakan penghasil rempah-rempah dan tembakau. Pemerintah mendapat sepertiga dari seluruh hasil produksi pertanian tersebut. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Daulah Mughal, hasil pertanian tersebut juga diekspor ke berbagai wilayah, seperti Eropa, Afrika, Asia Tenggara, dan Arab. Kegiatan ekspor hasil pertanian tersebut dilakukan bersamaan dengan hasil kerajinan, seperti pakaian tenun dan kain tipis, bahan gorden, yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Pada tahun 1608 Masehi, para pedagang dari benua Eropa mulai memasuki wilayah India. Pada saat itu, pihak Inggris dan Belanda yang datang diberikan izin oleh Sultan Jahangir untuk membangun pabrik pengolahan hasil pertanian di wilayah Surat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian dan memajukan perekonomian kerajaan. Pada masa inilah ekonomi perdagangan Daulah Mughal bertumbuh dengan pesat karena masyarakat Eropa yang sangat mengemari rempah-rempah India. C. Perkembangan di bidang seni dan budaya. Selain karena perekonomian yang maju, perkembangan dalam bidang seni dan budaya Daulah Mughal dapat terwujud karena kondisi politik Daulah Mughal yang stabil. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Akbar I memadukan budaya Persia, India, dan seni Islam Hindu. Oleh karena itu, kebudayaan Daulah Mughal menjadi kaya dengan keberagaman. Perkembangan bidang seni dan budaya Daulah Mughal ditandai dengan munculnya karya-karya seni yang terkenal, baik dalam bidang sastra maupun arsitektur.
Karya sastra cukup digemari oleh masyarakat Daulah Mughal karena karya sastra yang menonjol pada saat itu adalah karya-karya penyair istana, baik dalam bahasa Persia maupun India. Contohnya, karya sastra yang terkenal pada masa Daulah Mughal adalah Saktu Akbarnama dan Ain-i-Akbar, karya Abu Fat yang berisi tentang sejarah kepemimpinan Sultan Akbar I. 2. Padashanama, karya Abdul Hamid Lahori yang berisi tentang sejarah kepemimpinan Daulah Mughal pada masa Sultan Shahjahan. 3. Marja-ul Baharai, karya Dara Sikro yang berisi tentang keberagaman dan kerukunan beragam antara pemeluk agama Islam, Hindu dan agama lainnya. 4. Fatmafat, karya Malik Muhammad Jasi yang berisi tentang pesan kebajikan jiwa manusia dan kisah romansa antara Shahjahan dan istrinya bernama Mumtaz Mahal. Dalam bidang arsitektur, para Sultan Daulah Mughal seakan berlomba-lomba dalam membangun bangunan arsitektur yang megah seperti istana, masjid, makam yang luas dan megah, benteng, dan lain sebagainya. Berbagai arsitektur peninggalan Daulah Mughal yang masih dapat kita temui sehingga saat ini merupakan karya seni terbesar yang dicapai pada masa itu, seperti makam Sultan Humayun yang mempresentasikan arsitektur khas Mughal dan memiliki sentuhan budaya Persia. Sedangkan puncak kemegahan arsitektur Daulah Mughal adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Shahjahan sebagai makam untuk istrinya. Shahjahan juga membangun Masjid Moti yang dijuluki sebagai Masjid Mutiara, Masjid Raya Delhi, sebuah istana di Lahore, dan lain-lainnya. D. Perkembangan di bidang pemerintahan. Daulah Mughal didirikan oleh Sultan Babur dengan sistem pemerintahan terpusat dengan Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh wakil dan wazir diwan yang kewenangannya meliputi bidang sipil dan militer. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Sultan Akbar I, wewenang keuangan yang sebelumnya berada di tangan wazir dilimpahkan kepada Diwan Kul yang berfungsi sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Daulah Mughal. Jabatan yang tidak kalah penting pada pemerintahan pusat Daulah Mughal adalah Mir Bakhshi yang bertanggung jawab atas segala keperluan para tentara. Selain itu, terdapat pula Mir Saman yang bertanggung jawab atas rumah tangga kesultanan dan mengawasi fungsi istana dan pengawalan kerajaan, serta Sar Usar yang bertanggung jawab atas persoalan agama Islam di tingkat pemerintahan pusat. Di bawah ini, pemerintahan pusat Daulah Mughal membagi kekuasaan administratif ke dalam 4 cangkupan wilayah, yaitu Subah, Sarkar, Pargana, dan desa. Daulah Mughal mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Akbar I. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsep politik yang diterapkan dalam pemerintahannya, yaitu politik sulhul atau politik toleransi universal. Politik sulhul memandang etnis dan agama secara setara sehingga meminimalisir ketidakadilan dan pemecahan dalam masyarakat Daulah Mughal yang beragam. Pada saat itu juga berdiri sebuah tarakat Kristiyah yang mempresentasikan kesatuan antara umat Islam dan Hindu. Situasi politik yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya kemajuan peradaban Daulah Mughal. Akan tetapi, kesetaraan dan keharmonisan yang dibangun oleh Sultan Akbar I tidak berlangsung selamanya. Hal ini disebabkan oleh salah seorang sultan penerus Kesultanan Mughal, yakni Sultan Aurangzeb yang sangat setia terhadap aliran Sunni. Oleh karena itu, Sultan Aurangzeb berambisi untuk mengubah negaranya menjadi negara Islam dan memaksakan ideologinya terhadap masyarakat India yang mayoritasnya beragama Hindu. Kebijakan tersebut menyebabkan pemberontakan dan goyahnya politik Daulah Mughal yang tidak mudah diatasi oleh para penerusnya. Perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Daulah Mughal memiliki perhatian besar terhadap bidang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menempati posisi yang penting dalam setiap kebijakan pemerintahan. Secara umum, lembaga pendidikan Islam pada masa Daulah Mughal dibagi dalam 3 tingkat, yaitu pendidikan dasar, pendidikan lanjutan atau madrasah, dan pendidikan tinggi atau universitas. Kegiatan pembelajaran pendidikan dasar dilaksanakan di masjid yang mempelajari bidang ilmu agama, sedangkan tingkat pendidikan lanjutan mempelajari tentang pendidikan moral. Pemerintahan Daulah Mughal juga menyediakan sekolah tingkat lanjutan yang diperuntukkan bagi pemeluk agama Hindu, yaitu Pathshala. Selain itu, disediakan pula sekolah yang dapat diikuti oleh murid beragama Islam maupun Hindu. Pada tingkat pendidikan tinggi, bidang ilmu yang dipelajari meliputi ilmu profesi seperti ilmu tafsir dan hadis, fikih, kedokteran, filsafat, musik, dan berbagai ilmu pasti. Meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam pada masa Daulah Mughal tidak segemerlang masa kekhalifahan Islam klasik, kemajuan tersebut melahirkan sejumlah ilmuwan Muslim dalam berbagai bidang keilmuan. Contohnya, ilmuwan Muslim yang hidup pada masa Daulah Mughal beserta hasil karyanya adalah Darashikoh yang menulis ensiklopedia tentang pengobatan, Nuruddin yang menghasilkan karya tulis di bidang kedokteran, dan Amirul Muluk yang menyusun sebuah kamus kedokteran. Daulah Mughal telah melakukan upaya pengembangan pendidikan sejak masa kepemimpinan Sultan Babur. Ia mendirikan sebuah madrasah di Dili pada tahun 1556-1605 Masehi. Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, madrasah yang didirikan pada masa Sultan Babur tersebut juga menghadirkan cabang ilmu lainnya seperti matematika, astronomi, dan geografi. Pada masa pemerintahan Sultan Babur juga didirikan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan sekolah. Pada masa pemerintahan Sultan Akbar I, madrasah-madrasah tidak hanya didirikan oleh pemerintahan, melainkan oleh individu. Contohnya adalah sebuah madrasah yang didirikan oleh Sultan Akbar I di Fatehpur Sikri dan sebuah madrasah yang didirikan oleh ibu pengasuhnya. Cabang ilmu yang diajarkan di madrasah pada masa pemerintahan Sultan Akbar I pun lebih beragam, seperti ilmu pengetahuan agama, matematika, geometri, fisika, astronomi, filsafat alam, teologi, sejarah, hingga agrikultur. Pada abad ke-17 Masehi, bangsa barat seperti Belanda, Inggris, dan Perancis mulai memasuki wilayah India. Pada masa itu, peradaban Barat Tengah mengalami perkembangan pesat yang dikenal dengan masa Renaissance. Oleh karena itu, Syekh Waliullah, seorang pemburu Islam pada masa Daulah Mughal, mencetuskan sebuah gerakan untuk mempelajari bahasa dan peradaban Eropa pada abad ke-18 Masehi. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan Mujahidin yang bertujuan untuk memajukan peradaban Islam yang pada saat itu tengah mengalami kemunduran dibandingkan dengan peradaban Barat. F. Hikmah mempelajari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Terdapat sejumlah hikmah yang dapat diambil setelah mempelajari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Di antara hikmah tersebut adalah menambah wawasan keislaman tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal, menambah keimanan, ketakwaan, serta keyakinan tentang kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mempelajari sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal, memberikan inspirasi untuk berkarya dan menuntut ilmu agar dapat mencapai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hal tersebut tercermin dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal yang tidak terlepas dari upaya para pemimpin dan rakyatnya, mengajarkan bahwa toleransi dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat sehingga mendukung terwujudnya perkembangan peradaban, seperti politik sulahul yang diterapkan pada masa Sultan Akbar I, memberikan hikmah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman demi tercapainya peradaban yang maju, seperti pendidikan pada masa Daulah Mughal yang beradaptasi dengan kemajuan peradaban Barat saat ini.
Sekian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.